Oke, gue mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 mata kuliah Kimia Farmasi akan mempresentasikan dengan judul hubungan struktur aktivitas obat-obat golongan analgetika yang beranggotakan 9 anggota, yaitu Alivia Anita, Amalia Kartika, Amanda Putri, Amelia Fauzia, Amelinda Kustari, Amelia Reza, Aninda Putrisca, Anindya Puspita, dan Anis Kurniastuti. Untuk slide pertama akan dibacakan oleh Reza. Sejarah dan definisi. Analgetika atau analgesik adalah obat yang digunakan untuk meredakan nyeri tanpa mengubah kesadaran. Obat ini juga dikenal sebagai obat antiinflamasi karena dapat mengurangi respon inflamasi lokal. Sejarah awal penemuan obat golongan analgetika berawal dari penggunaan bahan alami untuk meredakan nyeri ribuan tahun lalu. Berikut adalah sejarah singkatnya. Yang pertama, penggunaan kulit pohon willow, kurang lebih tahun 4000 sebelum Masehi. Bangsa Sumeria dan Mesir kuno menggunakan ekstrak kulit pohon willow sebagai obat tradisional untuk meredakan nyeri dan demam. Dokumentasi penggunaan ditemukan dalam Papyrus Ebers, salah satu teks medis tertua. Yang kedua yaitu pada era Yunani kuno pada tahun 400 sampai 300 sebelum Masehi. Hippocrates, seorang dokter Yunani, mencatat penggunaan kulit pohon willow untuk mengatasi nyeri dan inflamasi. Ekstrak ini sering digunakan untuk mengobati demam dan nyeri melahirkan. Kemudian selanjutnya yaitu penemuan opium oleh bangsa Arab, kurang lebih pada tahun 1500 sebelum Masehi sampai 400 Masehi. Opium, getah tanaman Paper somniferum, digunakan secara luas oleh bangsa Arab dan Romawi untuk mengobati nyeri. Penggunaannya tercatat dalam tulisan-tulisan medis kuno, termasuk karya Galen, seorang dokter Romawi. Kemudian isolasi morfin pada tahun 1805. Friedrich Sturner, seorang ahli farmasi Jerman, berhasil mengisolasi morfin dari opium. Ini adalah alkaloid aktif pertama yang diisolasi dari tanaman obat menjadi tonggak penting dalam pengobatan nyeri berat. Kemudian penemuan salisin pada tahun 1828. Johann Böttcher, seorang ahli kimia Jerman, mengisolasi salisin, senyawa aktif dalam kulit pohon willow yang memiliki sifat analgesik dan antipiretik. Selanjutnya yaitu sintesis asam salisilat pada tahun 1838. Rafael Piria, seorang ilmuwan Italia, berhasil mensintesis asam salisilat dari salisin. Asam salisilat adalah bentuk murni pertama yang digunakan untuk pengobatan nyeri. Kemudian sintesis aspirin pada tahun 1897. Felix Hoffmann, ahli kimia dari Bayer, mensintesis asam salisilat, bentuk stabil dari asam salisilat yang lebih aman untuk lambung. Aspirin kemudian dipasarkan secara luas sebagai obat pereda nyeri pertama. Selanjutnya yaitu sintesis paracetamol pada tahun 1877. Harmon Natrop, Morse, mensintesis paracetamol untuk pertama kalinya, tetapi penggunaannya secara medis baru meluas pada pertengahan abad ke-20. Yang terakhir yaitu pengembangan obat antiinflamasi nesteroid pada tahun 1950-an. Penelitian terhadap mekanisme kerja aspirin mengarah pada pengembangan obat antiinflamasi nesteroid lainnya, seperti ibuprofen yang ditemukan oleh Stewart Adams pada tahun 1961. Penggolongan analgetika. Golongan narkotik. Analgetika narkotik adalah senyawa yang dapat menekan fungsi sistem saraf pusat secara selektif. Digunakan untuk mengurangi rasa sakit yang moderat ataupun berat, seperti rasa sakit yang disebabkan oleh penyakit kanker, serangan jantung akut sesudah operasi, dan kolik usus atau ginjal. Selanjutnya ada 3 penggolongan dalam analgetika narkotik, yaitu turunan morfin, turunan meripidin, dan turunan metadon. Yang pertama adalah turunan morfin. Hubungan struktur dan aktivitas morfin dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, fenolik OH.
Metilasi gugus fenolik OH dari morfin akan mengakibatkan penurunan aktivitas analgesik secara drastis. Gugus fenolik bebas adalah sangat krusial untuk aktivitas analgesik. Yang kedua, jembatan ether. Pemecahan jembatan ether antara C4 dan C5 akan menurunkan aktivitas analgesik. Yang ketiga, 6 alkohol. Penutupan atau penghilangan gugus alkohol tidak akan menimbulkan penurunan efek analgesik dan malah sering menghasilkan efek yang berlawanan. Peningkatan aktivitas lebih disebabkan oleh sifat farmakodinamik dibandingkan dengan afinitasnya dengan reseptor analgesik. Dengan kata lain, lebih ditentukan oleh beberapa banyak obat yang mencapai reseptor, bukan seberapa terikat dengan reseptor. Yang keempat, ikatan rangkap pada C7 dan C8. Beberapa analog termasuk dihidromorfin menunjukkan bahwa ikatan rangkap tidak penting untuk aktivitas analgesik. Yang kelima, gugus N-metil. Atom nitrogen dari morfin akan terionisasi ketika berikatan dengan reseptor. Penggantian gugus N-metil dengan proton mengurangi aktivitas analgesik tetapi tidak menghilangkannya. Yang keenam, cincin aromatik. Cincin aromatik memegang peranan penting di mana jika senyawa tidak memiliki cincin aromatik tidak akan menghasilkan aktivitas analgesik. Cincin aromatik dan nitrogen merupakan dua struktur yang umum ditemukan dalam aktivitas analgesik opioid. Substitusi pada cincin aromatik akan mengurangi aktivitas analgesik. Selanjutnya, penghilangan cincin E. Penghilangan cincin E akan mengakibatkan kehilangan seluruh aktivitas. Hal ini menunjukkan pentingnya nitrogen untuk aktivitas analgesik. Dan yang terakhir, pembukaan cincin C dan D. Pembukaan kedua cincin ini akan menghasilkan gugus senyawa yang dinamakan benzomorfan yang mempertahankan aktivitas analgesik. Hal ini menandakan bahwa cincin C dan cincin D tidak penting untuk aktivitas analgesik. Selanjutnya, penggolongan analgetik. Hubungan struktur aktivitas lain yang pertama, eterifikasi dan esterifikasi gugus hidroksil fenol akan menurunkan aktivitas analgesik, meningkatkan aktivitas antibatuk, dan meningkatkan efek kejang. Kedua, eterifikasi, esterifikasi, oksidasi atau pergantian gugus hidroksil alkohol dengan halogen atau hidrogen dapat meningkatkan aktivitas analgesik, meningkatkan efek stimulan juga toksisitas. Ketiga, perubahan gugus hidroksil alkohol dari posisi 6 ke 8 menurunkan aktivitas analgesik secara drastis. Keempat, pengubahan konfigurasi hidroksil pada C8 dapat meningkatkan efek analgesik. Kelima, hidrogenasi ikatan rangkap C7 sampai C8 dapat menghasilkan efek yang sama atau lebih tinggi dibanding morfin. Terakhir, pembukaan cincin piperidin menyebabkan penurunan aktivitas. Turunan analgetik narkotik yang selanjutnya yaitu turunan meperidin. Meskipun strukturnya tidak berhubungan dengan struktur morfin, tetapi masih menunjukkan kemiripan karena mempunyai pusat atom C koordinat, rantai etilen, gugus entersia, dan cincin aromatik sehingga dapat berinteraksi dengan reseptor analgesik. Yang ketiga ada turunan metadon. Turunan metadon bersifat aktif dan digunakan dalam bentuk garam HCl. Meskipun tidak memiliki cincin piperidin seperti turunan morfin atau meperidin, tapi turunan metadon dapat membentuk cincin bila dalam larutan atau cairan tubuh. Hal ini disebabkan karena ada daya tarik-menarik dipol-dipol antara basa N dengan gugus karboksil. Contohnya yaitu metadon mempunyai aktivitas analgesik 2 kali morfin dan 10 kali meperidin. Levanon adalah isomer levometadon, tidak menimbulkan euforia seperti morfin dan dianjurkan sebagai obat pengganti morfin untuk pengobatan kecanduan.
Penggolongan analgetika. Golongan narkotik, analgetika non-narkotik digunakan untuk mengurangi rasa sakit yang ringan sampai moderat, sehingga sering disebut analgetika ringan. Juga menurunkan suhu badan pada keadaan panas badan yang tinggi dan sebagai anti radang untuk pengobatan rematik. Analgetika non-narkotik bekerja pada perifer dan sentral sistem saraf pusat. Berdasarkan struktur kimianya, analgetika non-narkotik dibagi menjadi dua kelompok, yaitu analgetik antipiretik dan obat anti radang bukan steroid, non-steroid antiinflamasi drugs NSAID. Penggolongan analgetik antiperitika, turunan anilin dan para aminofenol. Hubungan struktur aktivitas. 1. Anilin mempunyai efek antipiretik cukup tinggi, tetapi toksisitasnya juga besar karena menimbulkan methemoglobin. Yang kedua, substitusi pada gugus amino mengurangi sifat kebasaan dan dapat menurunkan aktivitas dan toksisitasnya. 3. Turunan aromatik dari asetanilit seperti benzenanilit, sukar larut dalam air, tidak dapat dibawa oleh cairan tubuh ke reseptor sehingga tidak menimbulkan efek analgesika. Penggolongan analgetika. 4. Para aminofenol adalah produk metabolik dari anilin. Toksisitasnya lebih rendah dibanding anilin dan turunan arto dan meta. Asetilasi gugus amino dari para aminofenol, acetaminophen, akan menurunkan toksisitasnya. Pada dosis terapi relatif aman, tetapi pada dosis yang lebih besar dan pada pemakaian jangka panjang dapat menyebabkan methemoglobin dan kerusakan hati. Yang keenam, eterifikasi gugus hidroksi dan dari para aminofenol dengan gugus metil, anisidin, dan etil fenetidin. Meningkatkan aktivitas analgesik, tetapi karena mengandung gugus amino bebas, maka pembentukan methemoglobin akan meningkat. 7. Pemasukan gugus yang bersifat polar seperti gugus karboksilat dan sulfonat ke inti benzene akan menghilangkan aktivitas analgesik. Yang ke-8, etil ester dari acetaminophen, phenacentin, mempunyai aktivitas analgesik cukup tinggi, tetapi pada penggunaan jangka panjang menyebabkan methemoglobin, kerusakan ginjal, dan bersifat karsinogenik, sehingga obat anti ini dilarang di Indonesia. Yang ke-9, ester salisil dari acetaminophen, phenatsal, dapat mengurangi toksisitas dan meningkatkan aktivitas analgesik. Penggolongan analgetika. B. Obat anti radang bukan steroid. Turunan asam salisilat, hubungan struktur aktivitas. Yang pertama, senyawa yang aktif sebagai anti radang adalah anion salisilat, gugus karboksilat, penting untuk aktivitas dan letak gugus hidroksil harus berdekatan dengannya. Yang kedua, turunan halogen, seperti asam 5-klorsalisilat dapat meningkatkan aktivitas tetapi menimbulkan toksisitas lebih besar. Yang ketiga, adanya gugus amino pada posisi 4 akan menghilangkan aktivitas. Yang keempat, pemasukan gugus metil pada posisi 3 menyebabkan metabolisme atau hidrolisis gugus asetil menjadi lebih lambat, sehingga masa kerja obat menjadi lebih panjang. Yang kelima, adanya gugus aril yang bersifat hidrofob pada posisi 5 dapat meningkatkan aktivitas. Yang keenam, adanya gugus difluorofenil pada posisi meta dari gugus karboksilat dapat meningkatkan aktivitas analgesik, memperpanjang masa kerja obat, dan menghilangkan efek samping seperti iritasi saluran cerna dan peningkatan waktu pembekuan darah. Yang ketujuh, efek iritasi dari aspirin dihubungkan dengan gugus karboksilat. Esterifikasi gugus karboksilat akan menurunkan efek iritasi tersebut. Penggolongan analgetika. Turunan asam N-arilantranilat. 1. Turunan asam N-antranilat mempunyai aktivitas yang lebih tinggi bila pada cincin benzen yang terikat atom N mempunyai substituen pada posisi 2, 3. Yang kedua, yang aktif adalah turunan senyawa